Berjumpa lagi dengan saya, Kingsman Arjek. Sebelumnya kita sudah membahas tentang optimism, tentang over everything factor yang berupa optimism, uh, importance, dan honesty. Dan berupa contohnya yang sudah disimulasikan tadi berupa investasi yang semakin besar, sebagai contoh Airbnb tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor lainnya yang merupakan over everything factor. Oke, kali ini kita akan bahas tentang overrating factor dari response. Response over everything. Response over everything ini dia itu melakukan respon dalam segala sesuatu dan situasi dengan secepat kilat. Artinya, jika contohnya saja misalkan jika seseorang mempunyai ide itu sudah muncul di kepala, dia akan langsung menuliskan berupa catatan berupa kertas atau HP. Nah, di sini aturan yang berlaku adalah aturan 3 detik. Jadi 1, 2, 3. Jika dalam hitungan ketiga kita tidak melaksanakan apa yang telah muncul di kepala kita, apa yang harus kita lakukan di kepala kita, tidak meresponnya dalam hitungan 1, 2, 3, maka apa yang menjadi ide kita, apa yang harus kita lakukan, semuanya buyar. Maka dari itu, response over everything itu sangat-sangat penting, terutama dalam kaidahnya dengan metode 1, 2, 3. Artinya dalam hitungan 1, 2, dan 3, kemudian dia harus segera merespon. Jika tidak, akan hilang semuanya. Itulah faktor dari response. Response over everything. Response over everything ini tidak hanya berlaku terhadap ide, namun juga tindakan dan action berupa action bisnis dan keputusan-keputusan bisnis penting lainnya. Seperti misalkan saja keputusan bisnis dalam merencanakan suatu ide dalam implementasinya dalam suatu aktivitas bisnis. Seperti misalkan riset atau melakukan inovasi dalam produknya. Misalkan ada produk, ada muncul ide dalam produk roti, misalkan roti isi durian. Terus roti isi saus durian, jika tidak segera dieksekusi dalam hitungan 1, 2, 3, kemungkinan besar ide tersebut akan hangus atau hilang selamanya. Maka itu penting untuk melakukan response over everything. Meskipun sangat-sangat sulit, saya tahu sangat-sangat sulit rasanya untuk merespon segala sesuatu yang di otak kita dalam hitungan waktu 1, 2, 3. Tapi di situ juga akan ada ganjaran yang setimpal. Jika Anda pernah mendengar paten atau hak kekayaan intelektual, di situ kita bisa menambahkan hak kekayaan intelektual berdasarkan apa yang kita respon dari ide di dalam kepala kita sendiri. Nah, itu imbal baliknya itu bisa sangat-sangat besar, lumayan besar dalam hak paten tersebut. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan kecil tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, perusahaan kecil ini dia mendevelop teknologi-teknologi yang merupakan respon dari pikiran para penelitinya. Kemudian dia mematenkan sebuah teknologi atau metodologinya agar dipatenkan, sehingga jika ada perusahaan besar atau perusahaan raksasa yang melanggar paten atau hak kekayaan intelektual tersebut, dia akan membayar denda yang cukup dan sangat besar, bahkan besarannya lebih besar daripada merger atau akuisisi, dan besarannya juga sangat besar daripada exit atau IPO di bursa. Maka dari itu sangat penting sekali response over everything. Apapun yang Anda pikirkan, segera respon, segera tindak lanjuti dalam bentuk pikiran dan bentuk tulisan maupun tindakan. Maka dari itu penting sekali response of everything. Oke, selanjutnya setelah response over everything sudah kita ketahui secara seksama,
Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang berkaitan dengan response overrating ini, yang berkaitan dengan 3 faktor sebelumnya agar faktor respons ini menjadi bernilai yang bisa menghasilkan hak-hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya. Seperti misalkan response over everything yang jujur terhadap kondisi teknologi saat ini, zaman ini, apa yang masyarakat butuhkan, kemudian dikombinasikan dengan over everything yang important, artinya faktor-faktor yang terpenting saja yang direspons dalam otak-otak atau dalam kepala kita, dalam pikiran-pikiran di kepala kita. Oke, selanjutnya kita respons sebagai contoh ya, ide-ide startup ini yang berkaitan dengan passion atau kemampuan atau keahlian diri kita. Misalkan saya ini backgroundnya di MBTI atau Psychological Analytic atau Psychoanalysis, sehingga yang saya respons itu cukup terbatas hanya yang berkaitan dengan MBTI atau psikoanalisis saja, agar tidak terjadi pembiasan atau pembuyaran, sehingga terfokus terhadap tujuan awal maupun tujuan akhir. Nah, di sini kadang godaannya banyak jika kita tidak menghiraukan. Jika kita tidak menghiraukan hal-hal yang tidak penting seperti misalkan yang di luar kemampuan kita. Saya jujur saya ada kekurangan dalam bidang manajemen di lapangan. Maka dari itu untuk lapangan seperti koordinasi teknis dan lain sebagainya itu saya sangat kurang. Maka dari itu segala pikiran yang berkaitan dengan manajemen teknis atau koordinasi teknis itu akan sangat saya hindari di pikiran saya sendiri, sehingga saya berfokus kepada ide atau pikiran yang berkaitan dengan psikoanalisis saja, agar spektrumnya tidak terlalu luas sehingga dapat memunculkan kualitas ide yang setara dengan hak paten atau hak kekayaan intelektual. Begitupun juga dengan seseorang yang memiliki kemampuan lapangan, maka itu fokus ke hal yang berupa lapangan saja. Jangan berfokus kepada hal-hal yang sifatnya imajinatif atau teoritis yang tidak dapat diaplikasikan di lapangan. Maka dari itu penting untuk mengetahui potensi atau kemampuan diri sendiri itu seperti apa. Kemudian baru terapkan berbagai faktor over everything factor yang akan berguna bagi kehidupan Anda, seperti response, honesty, dan importance. Itu akan berguna jika Anda sudah mengetahui apa yang diri Anda butuhkan, apa yang menjadi kemampuan atau keahlian Anda selama ini. Oke, selanjutnya adalah over everything factor adalah yang kedua adalah not everything that is good to be true is good to be true. Artinya tidak ada makan siang gratis. Artinya di sini semua itu butuh usaha, maupun ya bagi yang tidak usaha itu sifatnya adalah opportunity. Jadi kita tidak bisa mengusahakan atau menghalau jika rezeki itu datang. Jadi misalkan ada orang menawarkan tanpa ada embel apa-apa, menawarkan uang 10 juta atau 100 juta atau 100 miliar, itu pasti ada apa-apanya di baliknya, walaupun ngomongnya tidak ada apa-apa. Itu too good to be true. Too good to be true berlaku juga di MLM. Namun apa yang menjadi rezeki kita yang tidak termasuk too good to be true, namun rezeki kita yang banyak jumlahnya, misalnya 1 miliar, kita dapat 1 miliar dalam sehari, itu bukan melalui tawaran-tawaran dari orang lain, tapi bentuknya adalah misalkan berupa peningkatan omset bisnis, terus misalkan lagi berupa menemukan sesuatu barang berharga di jalan, kemudian berupa bantuan orang lain yang sifatnya anonim atau tidak diketahui sumbernya, yang tidak memiliki kepentingan apapun. Nah, itu bisa disebut rezeki tidak terbatas, rezeki besar yang tidak termasuk dalam too good to be true. Too good to be true ini banyak macamnya, banyak sekali macamnya. Namun yang sering saya temukan itu berada dalam industri keuangan, instrumen keuangan seperti forex, saham, MLM, dan lain sebagainya.
Di situ banyak skema-skema Ponzi yang merugikan kliennya, dan maupun bunga riba perbankan, loan, leasing, pinjaman berbunga, bunga berbunga, dan lain sebagainya juga sama. Itu too good to be true, sehingga tidak berkah. Yang berkah adalah sedekah atau hibah. Dengan sedekah dan hibah kita bisa memantau kondisi atau pertumbuhan dari seseorang yang kita sedekahi, sehingga apa yang ia kerjakan berupa proyeknya dapat tumbuh secara signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat secara kontinu, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini tentunya memperbaiki kondisi ekonomi kita saat ini menjadi sesuatu yang benar-benar esensial. Apa yang esensi dalam ekonomi itu akan digalakkan lagi, akan ditumbuhkan kembali. Bukan hanya faktor-faktor instrumental finansial yang berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak logis atau tidak rasional. Sehingga kebanyakan dari instrumen finansial itu sebenarnya merusak ekonomi. Sedangkan sedekah, kita bisa melahirkan inovasi dari pemikir-pemikir bangsa. Inovasi, teknologi, pangan, perbankan, tentunya tidak ya, tidak. Pangan, industri pangan, inovasi, teknologi, sandang papan pangan, pertanahan, itu bisa dikelola dengan sedemikian rupa menjadi perumahan yang efisien, efektif terhadap luasnya, agar tidak mubazir dalam kaitannya dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga antara pertambahan jumlah penduduk dengan pertambahan rumah itu kongruen atau relevan, tidak terlalu besar juga tidak terlalu sedikit, sehingga bisa dikategorikan berkah, yaitu sense of blessing-nya lumayan tinggi. Nah, di situ tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya akan meningkat dibandingkan dengan riba. Riba walaupun rumahnya besar, tapi ujungnya pasti kurang kepuasannya, ada yang kurang lah rasa kepuasannya, kecuali dia sanggup menutupinya dengan sedekah-sedekah lainnya. Namun itu tidak disarankan. Lebih baik jujur dari awal, tidak riba, namun hanya sedekah murni. Oke, terima kasih. Di sini adalah saya sudah menuliskan response over everything. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin berdonasi ke rekening BNI di bawah sini, silahkan transfer. Kemudian jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.